warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, pada siang hari ini kembali kita bisa hadir dalam mata kuliah akhlak dan etika. Pada hari ini kita akan lanjutkan materi kita yang kedua, adalah tentang problematika akhlak dalam kehidupan. Kalau kita bicara akhlak, tentunya ini bagian dari kehidupan yang mempunyai banyak problem. Karena kalau kita bicara hidup, maka tentunya di sana banyak sekali masalah-masalah atau problematika. Nah, akhlak dan problematika kontemporer masyarakat Muslim. Artinya problematika kontemporer itu problematika yang kekinian. Artinya yang kini banyak terjadi di masyarakat Muslim. Apa saja problematika kontemporer itu? Yang pertama adalah problematika umat Islam secara internal. Jadi problem internal. Artinya problem itu dari dalam umat Islam itu sendiri. Yang pertama adalah akidah, akhlak yang sudah rusak. Kalau kita bicara akidah, memang banyak sekali sekarang ini muncul aliran-aliran sesat. Kenapa aliran sesat? Karena memang sudah keluar dari Al-Quran dan As-Sunnah. Sehingga bisa dikatakan sebuah aliran sesat. Banyak akidah-akidah yang sudah menyimpang, termasuk juga akhlaknya. Akhlak dari yang muda sampai yang tua, dari rakyat kecil sampai pejabat, mempertontonkan akhlak-akhlak yang sudah rusak, yang sehingga ini menjadi contoh untuk yang lainnya. Nah, oleh karena itu, tugas kita sebagai seorang muslim, ya kita harus jauhi. Kita harus jauhi dari akidah yang sudah menyimpang, termasuk akhlak-akhlak yang dipertontonkan oleh para umat Islam, khususnya orang-orang yang mengaku Islam, tetapi justru akhlaknya ini tidak mencerminkan Islam. Karena kalau kita bicara Islam, ini akan berbeda dengan umat Islam. Islam berbeda dengan Muslim. Islam itu sebuah ajaran, sebuah agama yang mengikat dalam kehidupan setiap Muslim. Nah, tetapi Muslim sendiri itu terkadang tidak mencerminkan dia seorang Muslim. Tidak terikat, tidak mengikat dirinya dengan ajaran Islam. Sehingga terkadang Islam itu diwakili dengan Muslim. Kalau Muslimnya rusak, akhirnya Islam juga ikut rusak. Padahal pada hakikatnya berbeda. Ya Islam ya Islam, ya Muslim ya Muslim. Nah, makanya kita harus membedakan antara Islam dengan Muslim. Nah, kemudian yang kedua, yang kedua adalah perpecahan antara umat Islam. Nah, perpecahan ini kerap terjadi di kalangan umat Islam itu, misalnya antara ormas-ormas Islam, antara partai-partai Islam, sehingga ini yang kemudian menjadikan umat Islam itu terpecah. Kenapa? Karena permusuhan-permusuhan di antara umat Islam. Nah, inilah yang kemudian menjadikan umat-umat lain, ya, musuh-musuh Islam itu mereka senang dengan perpecahan Islam, umat Islam. Oleh karena itu Allah sudah mengingatkan di dalam Al-Quran itu dengan ya, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah dengan tali agama Allah dan jangan bercerai-berai. Artinya Allah menyuruh kita bersatu. Kalau satu orang, dua orang, tiga orang, ibarat seperti lidi, itu bisa gampang untuk dipatahkan. Tetapi kalau banyak orang, ratusan lidi, ratusan orang, itu tidak akan mampu orang-orang lain untuk memecah. Kenapa? Karena inilah persatuan.
Oleh karena itu Allah melarang kita wala tatafarraqu, jangan salah apa, jangan berpecah belah. Nah, inilah yang menjadi sebuah problem yang sekarang banyak terjadi, yaitu perpecahan antar umat Islam. Nah, karena apa? Karena umat lain itu akan takut dengan Islam kalau Islam itu bersatu. Ya. Tapi kalau Islam itu terpecah, nah inilah yang kemudian umat lain itu gampang ya untuk eh, mengadu domba, memecahkan umat Islam. Dan Rasulullah di akhir zaman nanti umat Islam itu seperti sepiring nasi yang banyak direbutin apa dikerubuti oleh orang-orang di luar Islam. Umat Islam itu banyak kata Rasulullah, tetapi mereka seperti buih di lautan. Artinya apa? Gampang untuk dipecah, gampang untuk diadu domba, gampang untuk dijadikan sebuah eksperimen. Sehingga inilah yang terjadi gambaran Rasulullah di akhir zaman. Nah, oleh karena itu ini udah Allah Rasulullah sudah mengingatkan 14 abad yang lalu bagaimana keadaan umat Islam. Maka oleh karena itu kalau kita ingin ditakuti oleh orang-orang yang mereka yang benci terhadap Islam, mereka yang menjadi musuh-musuh Islam, maka satu kuncinya adalah kita bersatu, ya. Kemudian yang ketiga adalah fanatisme mazhab. Mazhab itu golongan. Nah, fanatisme itu merasa bahwa dirinya paling benar, kelompoknya yang paling benar, alirannya yang paling benar. Aliran-aliran lain, ya, padahal mereka juga berbasis umat Islam, itu dianggap salah. Karena aliran yang paling benar yang masuk surga, ya seakan-akan dia punya kunci surga kelompoknya, yaitu kelompoknya. Nah, ini fanatis. Ya, misalnya masalah hal kecil saja, ya. Nah, masalah kunut misalnya. Nah, kelompok-kelompok yang tidak pakai kunut terkadang menyalahkan orang yang pakai kunut. Nah, orang yang nggak pakai kunut, orang yang pakai kunut itu juga akan terkadang menyalahkan orang yang tidak pakai kunut. Akhirnya hal yang tidak penting, ya, hal yang sifatnya parsial bukan hal yang pokok. Nah, inilah yang kemudian yang tadi yang saya katakan akan terjadi perpecahan antar umat Islam, saling bermusuhan. Karena apa? Karena fanatis. Nah, ini yang menjadi persoalan sekarang. Kadang-kadang umat Islam itu merasa bahwa kelompok-kelompoknya, organisasinya, itulah yang paling benar. Ya, kadang-kadang sedikit-sedikit mau saling membid'ahkan. Nah, yang satu membid'ahkan, ya, yang satu mengkafirkan. Nah, inilah yang akhirnya umat Islam tidak akan bersatu. Nah, kemudian yang keempat, kurang berkomitmen dalam beragama. Artinya ketika dia sudah beragama, harusnya dia punya komitmen bahwa segala ajaran agama harus saya lakukan. Segala perintah-perintah ajaran agama yang diperintahkan, yang dilarang, maka saya harus kerjakan dan tinggalkan. Nah, pada akhirnya umat Islam itu kesannya bahwa mereka beragama hanya sekadar KTP, hanya identitas. Tetapi dalam kehidupannya, ajaran agama itu tidak diterapkan di dalam kehidupan. Ya, apalagi, maaf, ketika dia sudah mengaku Islam, tetapi perilakunya justru menyimpang dari ajaran Islam. Ya, mereka melakukan maksiat kepada Allah. Nah, inilah yang dikatakan kurang komitmen terhadap agama. Nah, kemudian yang terakhir, yang kelima adalah pendidikan. Nah, pendidikan ini adalah pola pikir kehidupan. Jadi dari pola pikir itu akan mempengaruhi kehidupan seseorang. Orang itu bisa maju atau tidaknya ya tergantung dari pendidikannya. Nah, pendidikan sekarang ini pendidikan umat Islam itu selalu mengarah kepada pendidikan barat. Jadi kiblatnya ya adalah kiblat barat.
Nah, sedangkan kalau kita lihat Barat itu punya pola pikir yang berbeda dengan Islam. Misalnya ada ajaran liberal. Jadi pola pikir mereka itu liberal, kebebasan. Jadi segala apapun bentuknya itu harus dengan kebebasan. Nah, inilah yang akhirnya muncul ada kelompok Islam liberal. Jadi ilmuwan-ilmuwan Islam, ya mereka punya pola pikir liberal. Sehingga yang diharapkan di dalam Islam itu oleh mereka dihalalkan. Karena mereka itu selalu eh, menempatkan akal itu menjadi nomor satu. Nah, sehingga apapun dia harus masuk akal. Nah, ini yang repot terkadang. Nah, jadi artinya pendidikan ini juga mempengaruhi terhadap kehidupannya. Nah, makanya kalau kita lihat misalnya, kemiskinan itu identik dengan keterbelakangan, kebodohan. Orang kalau sudah miskin, nah identik pasti dia bodoh. Nah, makanya dengan eh, pendidikan yang tinggi, maka kita harus keluar dari kemiskinan, kebodohan. Nah, ini kunci. Jadi kalau kita ingin maju, ya ingin makmur, ingin bahagia, maka kehidupan pendidikan kita ini yang harus kita benahi dulu. Nah, itu dari faktor pendidikan. Nah, kemudian selanjutnya silakan ya dibaca. Ini ada penjelasan dari kelima faktor internal tadi, ya, mulai dari akidah dan akhlak yang sudah rusak, ya, kemudian kurang komitmen dalam menjalankan agama, ya, karena mereka tidak mempelajari Islam secara kafah, secara utuh, bahkan tidak menjalani Islam itu secara utuh. Kemudian yang ketiga, yang berikutnya adalah pendidikan, ya, yang di dunia Islam ini masih sangat memperhatinkan, ya. Jadi pendidikan kita ini pendidikan yang kurang diperhatikan di dalam dunia Islam, ya. Nah, kemudian yang berikutnya ini adalah problematika umat Islam secara eksternal. Artinya dari luar itu. Nah, apa saja? Yang pertama, Ghazwatul Fikri. Ghazwatul Fikri itu adalah perang pemikiran. Artinya apa? Sekarang ini kita tidak lagi sedang perang senjata, perang apa antar manusia gitu ya. Tidak seperti eh, zaman Perang Dunia Pertama, Kedua, yang mereka orang-orang Eropa agresi ke Asia untuk melakukan penaklukan, ya. Nah, jadi perang, ya, secara langsung, tetapi sekarang ini perang pemikiran. Nah, perlu diperhatikan bahwa perang pemikiran ini kerap sering terjadi misalnya di dunia maya. Terkadang juga lewat buku. Nah, orang-orang yang benci terhadap Islam, nah mereka itu membuat pemikiran-pemikiran yang untuk menyimpangkan umat Islam dari ajaran agama. Mereka kritik, ya, bahkan mereka menyalahi ajaran Islam. Satu contoh misalnya ada ajaran jihad misalnya. Jihad ini oleh mereka itu Islam itu yang diajarkannya perang fisik. Ya, jadi artinya Islam itu identik dengan apa? Perang. Nah, orang-orang yang melakukan peperangan apalagi bom bunuh diri misalnya atau terorisme ini kerap sering terjadi. Itu kadang-kadang dilakukan oleh umat Islam. Nah, akhirnya orang-orang barat itu eh, menjadikan dalam pemikirannya bahwa selain umat Islam itu, bahkan umat Islam itu sendiri itu takut dengan agamanya, yang kita kenal dengan Islamofobia. Nah, ini sering terjadi.
Kenapa? Karena memang ajaran Islam oleh mereka itu dianggap sebagai ajaran yang menakutkan, teror, ya anarkis. Nah, inilah yang saya katakan tadi. Islam dengan umat Islam berbeda. Islam dengan Muslim itu berbeda. Terkadang orang-orang yang Islamofobia itu mereka tidak mengerti apa itu Islam. Jadi yang mereka lihat itu adalah sepak terjang umat Islam itu sendiri. Sehingga yang muncul di dalam pikiran mereka, itulah gambaran Islam kayak gitu. Nah, ini yang perlu diluruskan. Oleh karena itu, maka dengan pemikiran kita, kita lawan pemikiran mereka. Jadi pemikiran lawan dengan pemikiran, buku lawan dengan buku, bukan dengan demo, bukan dengan anarkis, dengan emosional, tidak. Ya, kita tidak sedang perang itu secara fisik, tetapi mereka melakukan itu supaya untuk menjatuhkan, terkadang mental, terkadang apa eh, eh, kebaikan Islam, itu kemuliaan Islam mereka jatuhkan. Lihat pemikiran. Nah, jadi eh, namanya Ghazwatul Fikri, ya itulah perang pemikiran. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah sekularisme. Sekularisme ini adalah pemisahan antara urusan agama dengan urusan dunia. Antara ilmu agama dengan ilmu dunia. Antara agama dengan urusan pemerintah. Jadi selalu dipisahkan. Itu sekularisme. Jadi urusan agama ya dikembalikan lagi kepada pribadi masing-masing. Ya, jadi urusan agama itu hanya urusan ibadah gitu ya. Hanya soal iman, hanya soal sholat, puasa, haji, zakat. Hanya itu saja. Nah, padahal kalau kita lihat, Islam itu adalah sebuah sistem hidup. Artinya apa? Artinya di dalam Islam itu sudah diajarkan segala kehidupan, aspek kehidupan manusia. Dari yang kecil sampai yang paling besar. Artinya apa? Islam mengajarkan misalnya hal bersuci, cebok misalnya, atau tentang makan, minum, tidur, bahkan misalnya lagi hal yang terkecil lah, ya. Nah, sampai hal yang paling besar. Apa ya hal yang paling besar? Masalah ekonomi, ada ekonomi Islam. Masalah politik, ada politik Islam. Masalah eh, keluarga, ada keluarga Islam. Masalah pendidikan, ada pendidikan Islam. Jadi artinya Islam itu sudah sempurna. Dia seibarat sebuah sistem hidup. Artinya apa aja ada di situ. Nah, oleh karena itu, pemikiran sekularisme itu memisahkan urusan dunia dengan urusan akhirat. Nah, jadi kalau dalam Islam, urusan akhirat, ya urusan di dunia untuk urusan akhirat. Jadi artinya kita hidup di dunia itu sebagai bekal ya untuk kehidupan kita di akhirat. Nah, jadi artinya Islam itu tidak hanya sebatas pada hal-hal yang sifatnya ritual ya, yang disebut dengan ibadah mahdhah ya, seperti sholat, puasa, haji, zakat, tidak. Tapi justru itulah Islam membawa sebuah sistem kehidupan, sebuah solusi dalam kehidupan, sehingga ketika orang sudah masuk Islam maka dia harus masuk secara totalitas. Allah mengatakan udkhulu fis-silmi kafah. Masuklah kamu kepada agama Islam kafah secara total. Jadi jangan setengah-setengah. Jangan luarnya doang, juga dalamnya. Jangan hanya palanya doang, coba kakinya. Nah, misalnya luarnya dia pakai PC haji, pakai apalah atribut-atribut Islam. Bukan itu, tapi hatinya pun harus ditutupi misalnya begitu. Harus bersih. Jangan sampai sholat rajin tapi gibah ya juga rajin, bermusuhan juga rajin. Nah, ini yang salah. Sama tetangga bermusuhan. Nah, ini yang salah. Jadi artinya Islam itu bukan hanya sekedar ritual gitu ya. Tapi itulah sebuah sistem hidup.
Itulah Islam. Oke ya, jadi itu sekuler. Nah, kemudian yang terakhir ada kristenisasi. Nah, kristenisasi ini adalah upaya untuk memurtadkan umat Islam, untuk mendangkalkan akidah-akidah umat Islam. Jadi banyak misionaris-misionaris yang datang ke Indonesia misalnya, bahkan mereka dakwah ya secara terang-terangan, yang umumnya mereka datang ke wilayah-wilayah miskin. Ya, jadi kampungan miskin, kumuh, ya. Yang saya katakan kalau udah miskin identik dengan bodoh tadi, ya, keterbelakangan. Nah, mereka hadir di situ. Untuk apa? Upaya untuk memurtadkan lewat kemiskinan tadi. Dengan apa? Dengan pembagian sembako, pembagian uang, santunan, ya, pemeriksaan kesehatan gratis. Banyaklah hal-hal yang bahkan ada pendidikan gratis dan sebagainya. Nah, inilah yang akhirnya ada di balik apa yang mereka lakukan tadi, ada upaya untuk memurtadkan. Dia sisipkan, dia sedikit demi sedikit ya dakwah mereka dengan selebaran, dengan kata-kata bahwa inilah cinta, cinta kasih dan sebagainya lah. Nah, jadi untuk mengambil simpatik umat Islam gitu ya. Nah, akhirnya banyak yang pada akhirnya mereka yang murtad. Ya, terkadang atribut Islamnya mereka masih bawa, tapi agamanya ya agamanya sudah berbeda. Nah, itu sering terjadi. Satu contoh misalnya ada di Kampung Nelayan Cilincing, Jakarta Utara. Itu ada ratusan kepala keluarga. Itu miskin luar biasa. Ya, mereka ya penangkap-penangkap ikan ya, nelayan. Nah, itu kerap terjadi di situ ada upaya untuk kristenisasi. Ya, dia berikan bantuan-bantuan, diberikan layanan kesehatan gratis, tapi ada upaya untuk mempertahankan. Nah, ini bahaya. Akhirnya ya mulai itu ada beberapa ya kepala-kepala keluarga yang kemudian sudah pindah agama. Nah, misalnya lagi ada di desa pertanian ya, yang miskin itu ada di Cianjur. Jadi petani-petani miskin. Nah, mereka penggarap sawah, yang punya sawah itu adalah orang-orang non-muslim. Nah, jadi gara-gara mereka garap, mereka miskin. Nah, itulah. Bahkan di sana tuh ada satu kampung ya, itu tadinya kampung muslim berubah menjadi kampung murtad. Tadinya muslim. Sama halnya misalnya ada cerita kawan saya yang dari Merapi sana ya, Jogja. Itu ada perkampungan muslim tadinya ketika dia merantau ke Jakarta. Nah, ketika dia pulang ke sana, itu sudah berubah menjadi perkampungan non-muslim. Yang tadinya perkampungan muslim. Jadi kalau dia cerita, kalau warga satu rumah muslim itu biasa nggak piara babi. Jadi bedanya begitu. Kalau yang non muslim dia piara babi. Nah, jadi ketika dia datang merantau ke Jakarta, itu perkampungan muslim, itu ketika dia balik itu perkampungannya berubah jadi non muslim. Jadi murtad satu kampung, bayangkan murtad. Nah, jadi upaya-upaya. Nah, kalau kita lihat ini kesalahan siapa sebenarnya? Ya kita sebagai saudara-saudara mereka, ya, sama umat Islam, kita tidak peduli terhadap mereka sehingga mereka itu gampang untuk dimurtadkan. Makanya kata Nabi, kanal fakru ayyakuna kufru, hampir saja kefakiran, kemiskinan itu menjadikan orang menjadi kafir. Itu. Jadi kemiskinan itu identik dengan kekafiran. Nah, jadi ini banyak terjadi. Jadi ketidakpedulian kita lah yang akhirnya mereka itu menjadi murtad. Nah, maka penting untuk kita berdakwah. Dakwah itu tidak hanya membawa agama, pesan agama saja, tapi membawa dunia.
Bayangkan kalau kita sana hanya dakwah saja, ngomong saja, mereka miskin, mereka nggak makan, ya percuma. Coba kalau mereka kenyang. Nah, dakwah kita, pesan kita sampai. Jadi bisa merubah hidup mereka. Nah, maka penting nih orang-orang kaya, ya, umat Islam yang kaya untuk membantu, ya, meningkatkan taraf hidup, ya, mereka itu. Supaya jangan sampai mereka itu bisa murtad gara-gara kemiskinan. Nah, jadi disinilah dakwah. Makanya lapangan dakwah itu, ya, itu begitu banyak. Jadi kalau Ustadz kan hanya menyampaikan apa? Nasihat, amal ma'ruf, nahi munkar. Tapi kehidupannya tidak diperbaiki misalnya, ya percuma. Tetap masih bodoh, tetap masih miskin. Akhirnya ya percuma dakwah itu. Nah, makanya penting, ya, peran orang-orang kaya, orang-orang yang pintar misalnya, ya, maka disinilah penting. Nah, makanya dakwah itu saya katakan tadi tidak hanya, ya, milik ustadz. Jadi Anda, ya, sebagai seorang konselor misalnya nantinya bisa dakwah dengan ilmu konselingnya. Seorang dokter itu bisa dakwah dengan ilmu kedokterannya. Seorang teknik, ya, bisa berdakwah dengan ilmu tekniknya. Jadi lapangan dakwah itu begitu luas. Orang kaya ya dengan hartanya. Nah, jadi artinya eh, penting untuk kita mengkantor upaya-upaya pemurtadan itu. Maka kita hadir di sana, ya, jangan sampai mereka hadir untuk memurtadkan orang-orang Islam. Nah, yang terpenting juga kan yang namanya program sensasi ini sebuah program, ya. Jadi mereka sudah dibiayai dengan biaya yang banyak. Bahkan ada misionaris-misionaris militan, ya. Mereka militan luar biasa untuk masuk ke kampung-kampung. Nah, disinilah peran kita. Nah, peran kita sebagai umat Islam. Nah, salah satunya cara untuk memurtadkan juga lewat apa? Perkawinan. Makanya maaf ya nih, yang muslimah-muslimah, jangan sampai Anda punya pacar, punya kekasih yang non-muslim. Jangan sampai nanti terlanjur cinta, ya, atas nama cinta, akhirnya akidah Anda tergadaikan gara-gara cinta. Nah, ini banyak terjadi. Seorang muslimah dipacari, dinikahi, kemudian dimasukkan agama, dimurtadkan. Bahkan di Jawa itu ada anak seorang kiai, bayangkan. Ya, nah itu tadi, susah kalau sudah cinta. Kadang-kadang mereka apa namanya masuk Islam tapi hanya modus gitu ya. Nah, nanti setelah masuk Islam supaya nikah doang, habis itu dia balik lagi ke agama asal. Nah, akhirnya istrinya itu kan lemah. Wanita itu paling lemah. Akhirnya dia bisa apa? Murtad. Jadi hati-hatilah. Karena ini banyak eh, kristenisasi itu lewat jalur pernikahan. Oke, kemudian berikutnya silakan dibaca ini penjelasannya Ghazwatul Fikri. Ya, jadi kita harus mengenal musuh Islam itu, ya. Jadi lewat eh, ya itu pemikiran-pemikiran. Nah, yang bahaya juga kalau orang kafir kan kelihatan. Kita bisa lihat bahwa dia seorang kafir, seorang non muslim. Tapi yang bahaya, yang lebih berbahaya itu orang munafik. Karena orang munafik ini serigala berbulu domba, ya. Artinya di luar dia mengakui keislaman, tetapi dari dalam dia menyembunyikan kekafiran. Justru tujuan dia itu untuk apa? Merusak Islam, menjelekkan Islam dari dalam. Ini orang munafik. Ini zaman Rasulullah banyak orang-orang munafik yang kadang ikut sholat sama Rasul, ikut ngaji sama Rasul, tapi di belakang mereka menjelekkan, menghina Rasul, menjelekkan, menghina Islam, bahkan menjadikan para sahabat-sahabat Nabi. Nah, jadi orang munafik, ya, ini musuh dalam selimut. Nah, ini yang harus kita kenali, ya. Makanya di Al-Qur'an saking eh, apa eh, banyaknya, ya,
Allah menceritakan bagaimana sepak terjang orang munafik. Nah, di Quran itu banyak dibahas oleh Allah. Ya, bahkan ada surat namanya surat Al-Munafikun. Ya, surat orang-orang munafik. Ya, jadi bagaimana Allah menceritakan bagaimana sepak terjang. Makanya harus kita kenali itu ciri-ciri mereka itu. Ya, sifat-sifat mereka. Nah, kemudian skolarisme silakan dibaca saja. Kemudian kristenisasi, jadi upaya-upaya untuk pemurtadan, ya pendangkalan akidah umat Islam. Dan terakhir adalah membentengi diri dari problema umat Islam. Apa saja harus kita bentengi? Pertama adalah faktor ilmu. Ini penting. Yang saya katakan, orang iman Islam itu harus cerdas. Orang Islam itu harus pintar. Orang Islam itu harus berilmu. Kenapa? Karena ilmu ini akan merubah kehidupan. Ya, karena kalau namanya bodoh, yang saya katakan identik dengan kemiskinan. Miskin identik dengan kekafiran. Bisa membuat orang jadi kafir gitu loh. Gampang orang bisa jadi kafir. Nah, maka Islam itu harus apa? Ilmu, berilmu. Umat Islam harus mempunyai ilmu yang tinggi. Ya, karena inilah yang akan membentengi mereka ya dari upaya-upaya perusakan akidah, akhlak dan sebagainya. Nah, kemudian yang kedua ada jamaah, artinya organisasi, artinya jamaiyah ya, jamaiyah. Organisasi ini perlu. Ya, kita banyak muncul organisasi ormas-ormas Islam. Ya, maka harus diperkuat organisasi umat Islam itu supaya apa? Supaya eh, media-media dakwah itu apa terus kuat. Nah, karena kata Sayyidina Ali, kebaikan yang tidak terorganisir itu akan kalah dengan keburukan kejahatan yang terorganisir. Anda satu dua orang baik. Nah, ada kejahatan, keburukan, tapi terorganisir. Di situ ada judi misalnya. Judi itu ada pemainnya, ada ketuanya, ada bendaharanya, ya kan? Jadi seperti organisasi judi gitu. Nah, maka yang baik ini akan kalah dengan kejahatan yang terorganisir tadi. Itu kata Sayyidina Ali. Nah, maka untuk itu kita harus perkuat organisasi. Ya, kalau kita misalnya Muhammadiyah atau NU, maka di NU Muhammadiyah itu adalah organisasi dakwah kita. Jadi misalnya Anda seorang Muhammadiyah, maka Muhammadiyah itu menjadi sebuah media Anda itu berdakwah di sana. Orang NU juga sama begitu. Nah, jadi disinilah penting ya organisasi. Nah, maka tentunya organisasi ini juga harus rukun, harus guyup, harus bersatu ya untuk eh, apa namanya menghadapi musuh-musuh Islam tadi itu. Kemudian yang terakhir adalah bersungguh-sungguh. Jadi kadang-kadang umat Islam ini penyakitnya malas. Nah, ini yang banyak terjadi ya. Jadi tidak ada etos kerja, kemalasan. Sehingga artinya apa? Kalau umat Islam, yang malas ya, maka umat ini tidak akan berkembang. Anda bisa lihat Jepang, kenapa negara kecil ya, tetapi mereka bisa maju mengalahkan negara-negara barat ya, teknologi karena mereka itu luar biasa. Etos kerjanya itu mungkin hari seminggu bisa 20 hari bagi mereka gitu ya. Ya, kalau waktu 24 jam mereka itu lah waktu itu bisa 30 jam misalnya. Nah, jadi artinya begitu bersungguh-sungguhnya mereka sehingga mereka mendapatkan kemajuan. Nah, maka disinilah penting ya untuk membentengi diri dari problematika umat Islam tadi ya, baik itu yang faktor internal maupun yang eksternal. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurangnya saya mohon maaf. Untuk kelompok nanti pembagiannya materinya itu nanti lewat WA group saja. Baik, saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.